mungkin tidak dianggap, sehingga kalau dalam bahasa orang timur ada ketersinggungan lah mungkin gitu ya. Ini kita temen kok begini, ungkit-ungkit soal perang di masa lalu, ini dan itu, perang di Afghanistan itu. Ungkit masalah duit. Iya, itu nggak enak bagi bahasa kita gitu ya, dan itu saya rasa cukup menjadi faktor juga gitu. Misalkan ketika Trump mau habis-habisan gitu ya, ternyata NATO punya sikap berbeda. Dan lagi-lagi kita nggak bisa salahkan NATO, karena Trump sendiri yang omongannya terlalu maju dan menyinggung juga negara-negara NATO. Belum lagi soal katakanlah rencana Trump untuk di Greenland, ya, di Kanada, yang ya masa halaman teman sendiri juga mau digituin kan. Ini kayak keterlaluan lah gitu kalau melukai Bang ya. Iya, jadi banyak yang terluka. Tapi sekali lagi saya sebagai pengamat juga lagi mengamatin apa yang akan terjadi besok gitu. Seperti apa kebijakannya dan siapa aja yang terlibat. Itu kalau tadi pertanyaan soal ke depan seperti apa. Nah, yang kedua, menurut saya yang tidak kalah penting untuk kita bahas, walaupun mungkin saya ikutin dari meja ini sudah banyak pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Jadi semoga tidak tumpang tindih, tapi kita harapkan bisa memperkaya gitu. Saya punya beberapa catatan tentang katakanlah perundingan ini Bang gitu. Yang pertama catatan saya itu, sebenarnya kalau kita baca dengan metode komparasi dengan perundingan-perundingan sebelumnya, ada pola yang mirip, saya selalu sampaikan. Yaitu bahwa Trump itu atau Amerika itu, kalau dalam bahasa kita mungkin ngambil kebijakan yang tidak sesuai dengan sen yang diberikan. Jadi sen kanan tapi ngambilnya kiri gitu. Saya ingat seseorang kali ini. Sen kanan tapi yang diambil kiri. Kenapa saya katakan begitu? Itu di dua perundingan terakhir, misalkan waktu dengan Oman di mediasi Oman kan sebenarnya ceritanya sama. Perundingnya dikatakan cukup positif, bahkan 1, 2, 3 dan akan lanjut gitu ya. Tiba-tiba di last minute malah yang diambil adalah ngebom, malah nyerang gitu. Langsung nyerang. Jadi sennya positif, malah yang diambil adalah kebijakan nyerang. Nah, yang terakhir perundingan menurut saya ada dimensi itu gitu. Saya mengamatin, katakanlah itu perundingannya 21 jam ya. Itu dari 15, 16, 17 kurang lebih pemberitaan cukup positif. Tentang perundingan di Pakistan ini gitu. Bahkan ya apalagi sampai berunding langsung kan, itu pencapaian luar biasa gitu. Dan cukup mengejutkan gitu, di saat sennya positif malah di jam 21 kebijakannya negatif gitu. Disampaikan bahwa endingnya malah, loh kok malah jadi begini gitu. Apalagi bahasa tubuhnya jadi defense begitu ya. Jadi kayak dia begitu kesal, kayak begitu geram dan ingin buru-buru langsung balik gitu. Jadi seakan-akan sangat negatif gitu. Tapi saya mensyukuri sebagai pengamat sekaligus orang yang barangkali berharap dunia ini bisa lebih damai, karena paling tidak langsung pesawat lepas landas lalu bomnya meluncur lagi gitu kan. Saya udah sampai berpikir jangan-jangan secepat itu gitu. Tapi ini enggak, paling tidak masih nunggu sampai besok gitu ya. Jadi ya berarti kalau secara perundingan Bang Samad itu yang skenario yang juga dibaca oleh banyak pihak di Timur Tengah, ini bisa jadi memang cara gertak Amerika gitu. Jadi lagi-lagi kita pahami Trump sebagai pedagang ya. Orang berdagang kan begitu gitu. Jadi tawar-menawar biasa gitu. Ini dia pakai metode gertak, tawaran gertak gitu ya, langsung pergi gitu. Harapannya nanti dipanggil, "Weh, jangan pergi, weh." Atau call tinggi dulu ya. Iya, sini balik gitu kita. Bisa dipahami begitu gitu. Dan itu artinya kita harapkan ke depan ada kayak semacam lanjutan daripada perundingan gitu. Jadi tetap aja ada skenario perundingan ini masih ada lagi gitu. Jadi masih ada harapan, Bang? Masih ada harapan. Apalagi G. Pence sendiri mengatakan bahwa dia sendiri menggunakan istilah bahwa saya sudah berikan penawaran terbaik, kurang lebih gitu ya. Jadi kita sudah kasih yang terbaik kepada Iran dan harapannya Iran ngambil itu, walaupun sampai kemarin di jam 21 itu nggak ngambil. Jadi masih ada tawar-menawar. Kalau menurut Bang Sastrawi, apa sih penawaran yang terbaik bagi Amerika ke Iran itu yang diklaim oleh wapresnya? Kalau dari berita-berita yang berkembang, sebenarnya bisnis juga, ujung-ujungnya uang juga, bisnis juga gitu. Misalkan soal Hormuz,
dia ada berita yang mengatakan bahwa Amerika juga minta bagi-bagi lah gitu kan. Jadi nanti pendapatannya dari tarif di Hormuz itu dia juga ingin dapat gitu. Tapi Iran tidak mau bagi. Jadi bukan soal pembekuan aset. ya itu bagian daripada di awal. Tapi kan itu malah sebelum masuk perundingan. Soal pembukaan aset itu sudah awal, sebelum masuk, bahkan sebelum datang gitu. Sebelum datang dia udah buka itu gitu, karena Iran minta kan 2 syaratnya. Yang pertama pembukuan aset itu dilonggarkan, dicairkan. Yang kedua tentang gencatan senjata di Libanon gitu. Jadi dia minta agar di Libanon ini diikutkan gitu. Walaupun saya bilang secara akademis itu menarik juga sebenarnya untuk edukasi ke publik ya. Karena cerita Libanon ini salah satu bukti bahwa Timur Tengah itu tidak sama. Saya ingin masuk kepada masyarakat kita nanti mungkin di bagian akhir. Jadi jangan menganggap sama. Ini melalui soal Libanon itu contoh yang betapa itu beda dengan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena di Libanon ini, negara kecil di Libanon gitu ya, Hizbullah itu kayak menjadi negara dalam negara, Bang. Jadi dia partai politik. Dia kan entitas negara. Partai politik. Dia sama dengan Hamas, dia partai politik. Sama kayak Hamas. Atau mungkin kalau bagi publik Indonesia katakan partai tertentu lah di kita di sini. Gitu. Tapi bedanya apa? Dia punya kemampuan, dia punya tentara, dia punya senjata yang bahkan bisa mendikte negara. Itu bagi saya konteks yang tidak ada di Indonesia. Sekuat-kuatnya kelompok manapun dalam tanda kutip di Indonesia, negara masih nomor 1. Jadi di sini nggak ada partai politik yang punya senjata. Nggak ada lah, kita bersyukur itu. Paling tidak senjata yang dalam bentuk itu, senjata yang lain mungkin gitu ya, dalam bentuk penyanderaan, dalam bentuk ya itu biasa di dalam demokrasi biasa ada orang yang berkuasa biasa. Yang penting cara kuasanya tidak ikut gaya abad pertengahan lah gitu. Orang berkuasa dengan keras-kerasan, bunuh-bunuhan, itu kan kita ingin lewat masa itu. Nah, kembali ke cerita soal Libanon tadi, Bang Samad. Jadi cerita Libanon itu tersendiri. Jadi ketika Iran minta agar genjatan senjata di Libanon dilibatkan, saya tidak mau bahas siapa yang benar soal ini. Kan ada klaim itu. Kata Amerika dan Israel itu nggak dimasukkan dari awal, tapi kata Iran itu dimasukkan dari awal. Nah, untungnya bagi Iran, Pakistan juga punya pendapat yang sama. Iya, sebagai penengah ya. Iya, coba gimana dia dapat dukungan dari wasit, jadi sangat diuntungkan gitu di situ. Nah, sekali lagi yang bisa kita jelaskan tentang ini, ketika Iran minta agar Libanon dilibatkan dalam gencatan senjata, itu saya mungkin secara terminologi saya sampaikan ada kayak semacam perdebatan moral. Dalam tanda kutip di situ ya, perdebatan moral. Tapi itu bukan inti masalahnya. Di antara Iran sama Amerika. Bagi Iran, seakan-akan ini adalah soal solidaritas kepada Libanon. Jadi ingin Libanon itu damai. Karena itu masukkan dalam klausul gencatan senjata. Jadi ada keluhuran moral di situ bahwa Iran peduli kepada Libanon. Karena itu memasukkan isu ini dalam gencatan